Kita lanjutkan informasi hari ini, Ustadz. Bapak dan anak ini tega membacok tetangganya hanya karena salah paham. Keluarga korban yang menyaksikan jenazah telah tewas berlumuran darah tak terima. Emosi yang memuncak terkadang membutakan hati. Seperti pembacokan yang dilakukan bapak dan anak terhadap pria bernama Soldin, tetangga mereka. Bahkan ternyata korban yang berusia 50 tahun itu masih memiliki hubungan darah dengan kedua tersangka. Wanita ini menangis histeris karena tak terima dengan kematian pamannya. Tak sampai di situ, adik korban juga tersulut emosinya akibat duka mendalam melihat kematian yang dialami sang kakak. Awalnya jenazah Soldin ditemukan bermandikan darah di halaman dekat rumahnya. Kondisinya sangat mengenaskan dengan tangan putus dan pelipis terluka. Pembacokan berpangkal saat korban terlibat keributan dengan tetangganya bernama Jumat yang juga sama-sama berusia setengah abad di desa Tanjung Telang, Prabu Muli Barat, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Kala itu korban mempertanyakan mengapa ia dituduh mencuri ayam. Merasa tak pernah menuduh, Jumat pun emosi dan terlibat perkelahian dengan korban. Ia lalu menghantam Soldin dengan linggis. Melihat kejadian itu, anak Jumat yakni Erik yang berusia 25 tahun malah ikut membacok korban dengan parang. Adanya tuduhan maling pelaku ini kepada korban atas hilangnya ayam. Kemudian pelaku membantu bapaknya untuk menyerang korbannya. Penangkapan terhadap Erik berlangsung cepat, namun sang ayah justru melarikan diri. Merasa bersalah anaknya berada dalam tahanan, beberapa jam kemudian ayah Erik akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Prabu Muli Barat setelah sempat bersembunyi di kebun karet. Yang satu bapaknya ya, atas nama D tadi malam menyerahkan diri ke Polsek Prabu Muli Barat. sendiri nanti. Sendiri. Polisi pun meminta keterangan kedua tersangka. Dari hasil penyelidikan antara lain menunjukkan keterlibatan sang anak dalam peristiwa ini. Saat kejadian, anak Jumat tengah mengasah parang. Karena khawatir terhadap nyawa ayahnya, ia akhirnya ikut mengeroyok korban. Ya, emosi membabi buta tak pernah bisa menyelesaikan masalah. Kini bapak dan anak tersebut justru terancam hukuman 12 tahun penjara. Ajmal Rokian melaporkan dari Prabu Muli, Sumatera Selatan. Astagfirullah, sungguh peristiwa yang sangat keji begitu Ustadz ya, dan hanya karena emosi sesaat langsung membacok begitu saja. Ustadz, apa tanggapan Ustadz tentang peristiwa ini? Tetangga merupakan orang terdekat kita setelah keluarga, setelah kerabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebutkan tidak boleh seseorang itu kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Berarti kan ada kedekatan yang sangat dekat. Ketika kita membutuhkan, maka yang pertama kali akan membantu adalah tetangga kita. Ketika kita ada persoalan, insya Allah tetangga kita siap untuk menghulurkan bantuan. Kita juga mendapatkan nikmat dari Allah, maka tetangga kita pun mendapatkan bagian dari nikmat tersebut. Jibril alaihissalam sampai berwasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Jibril berwasiat, ini sesuatu yang penting. Wasiatnya adalah hendaklah setiap kita menjaga tetangga kita, berbuat baik kepada tetangga kita. Kata Jibril, yusini biljar, pentingnya bertetangga. Dan di sini peristiwa ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya apapun persoalan yang terjadi di antara kita, hendaklah kita selesaikan dengan baik, dengan kekeluargaan, dengan ketetanggaan. Karena kalau hilang harta, insya Allah, Allah akan ganti. Tapi kalau hilang nyawa, ini pertanggungjawabannya di dunia berat, apalagi juga pertanggungan jawab di yaumil qiyamah kelak. Begitulah bagaimana kita bertetangga dengan baik, saling menjaga dan saling menjaga. Karena tetangga kita adalah orang terdekat kita, setelah keluarga tentunya, setelah kerabat. Tetanggalah yang layak kita mohon bantuan, tetanggalah yang layak kita mendapatkan kebaikan, dan tetanggalah pula
yang layak untuk mendapatkan kenikmatan dari kita insya Allah. Intinya kita harus membangun komunikasi yang baik dengan tetangga kita begitu Ustadz ya. Lalu Ustadz ini berbicara soal amarah nih Ustadz. Kita kan sering ketika terjadi sesuatu tersulut emosi begitu Ustadz. Bagaimana cara menetralisirnya, meminimalisir amarah ini Ustadz? Ya, al-ghadabu minasyaiton. Amarah itu adalah betul godaan setan yang paling tinggi. Dari godaan tersebut disulutlah amarah, akhirnya tidak kuasa mengendalikannya, terjadilah tadi kejadian, peristiwa atau kejahatan. Rasulullah SAW mengingatkan bagaimana kita mampu menahan amarah. Yang pertama adalah berwudu. Karena yang paling ditakuti setan adalah air. Untuk itu, airlah yang dapat memadamkan api. Demikian juga, kalau seseorang dalam kondisi marah, maka ia berganti posisi. Mungkin duduk, ya ia segera berbaring. Kalau berada di posisi A, mungkin di situ ya keadaannya tidak stabil emosinya, ia segera berada di tempat yang lain. Atau yang ketiga, kita segera bertemu dengan sahabat, bertemu dengan teman. Karena pertemanan persahabatan ini adalah salah satu upaya menghindarkan dari syaitan. Fa inna syaitan ma'al wahid. Sampai dikatakan syaitan itu suka menggoda, menyulut amarah seorang yang suka menyendiri. Maka bergaul, bersahabat, berkomunikasi, itu insya Allah akan menghindarkan kita sehingga kita mudah dan terhindar dari penyulut yang bernama syaitan. Amarah kita dapat diredam dan insya Allah berikutnya kita lebih bijak lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan insya Allah. Intinya banyak hal yang bisa dilakukan selain melakukan tindak kriminalitas begitu Ustadz ya.